Hai, nama saya dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana cara memulai LLC di Florida. Saya mau akan membahas setiap langkah satu persatu agar Anda merasa yakin tidak melakukan kesalahan apapun selama prosesnya. Di akhir video ini, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang perlu Anda lakukan di setiap langkah, apa saja yang dibutuhkan dari Anda, dan berapa biaya pembentukan LLC di Florida. Agar seluruh prosesnya menjadi sesederhana dan semudah mungkin, kita akan menggunakan layanan agen terdaftar untuk menangani pengajuan dokumen. Ini adalah layanan yang akan saya gunakan jika saya memulai LLC di Florida hari ini, dan Anda akan melihat sendiri mengapa ini adalah pilihan yang bagus ketika kita sampai pada langkah tersebut. Tapi mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu memilih nama LLC Anda. Nama LLC Anda harus unik di negara bagian Florida. Itu berarti tidak ada bisnis aktif lain yang terdaftar di Florida yang boleh memiliki nama yang sama atau yang terlalu mirip. Jika Anda mengajukan nama yang sudah digunakan atau yang terlalu mirip dengan yang sudah ada, pengajuan Anda bisa ditolak. Dan biaya negara bagian sebesar $125 itu tidak dapat dikembalikan. Jadi, ada baiknya memeriksa hal ini sebelum Anda melakukan langkah lain. Florida juga memiliki beberapa aturan penamaan yang harus Anda ikuti. Yang paling penting adalah nama Anda harus diakhiri dengan penanda yang disetujui. Itu berarti Anda harus menyertakan kata Limited Liability Company, atau singkatannya seperti LLC di akhir nama Anda. Kebanyakan orang memilih menggunakan LLC dan itu sepenuhnya boleh. Anda juga sebaiknya menghindari kata-kata yang memberi kesan bahwa bisnis Anda adalah lembaga pemerintah atau institusi keuangan. Seperti kata agency, commission, bureau, bank, atau trust. Jika Anda menyertakan kata-kata terbatas seperti ini, pengajuan Anda bisa ditolak. Setelah Anda memiliki nama yang diinginkan, Anda perlu memastikan bahwa nama tersebut benar-benar tersedia. Di Florida, Anda bisa melakukan ini melalui situs web Florida Division of Corporations. Alat resminya bernama Sunbiz, dan saya akan cantumkan tautannya di deskripsi. Penggunaannya sepenuhnya gratis, dan Anda tidak perlu membuat akun. Cukup ketikkan nama yang Anda inginkan ke kolom pencarian, lalu periksa apakah tidak ada nama yang sama atau terlalu mirip. Jika Anda menemukan nama yang mirip, sebaiknya pilih nama lain sebelum melanjutkan. Sekalian, lakukan juga pengecekan merek secara cepat, cari nama bisnis Anda sebagai nama domain, dan periksa juga di platform media sosial utama. Tidak masalah jika nama yang persis sama tidak tersedia di semua tempat, biasanya Anda bisa menambahkan sedikit variasi pada nama akun media sosial. Tapi Anda harus memastikan bahwa nama tersebut cocok untuk merek Anda sebelum benar-benar menggunakannya. Terakhir, lakukan pencarian merek dagang secara cepat. Anda bisa melakukannya di USPTO atau Database United States Patent and Trademark Office dan cari nama Anda di sana. Anda tidak perlu merek dagang untuk membentuk LLC, tetapi jika orang lain sudah mendaftarkan merek dagang dengan nama yang mirip, Anda bisa menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Saya akan cantumkan tautan ke alat pencarian USPTO itu di deskripsi. Hanya butuh beberapa menit dan sangat layak dilakukan sebelum Anda benar-benar memilih sebuah nama. Setelah nama Anda sudah diurus, saatnya untuk langkah kedua, yaitu memilih agen terdaftar. Agen terdaftar adalah orang atau perusahaan yang menerima surat resmi atas nama LLC Anda. Itu termasuk hal-hal seperti pemberitahuan hukum, surat pemerintah, dan penyampaian surat panggilan pengadilan. Ini adalah dokumen resmi yang akan diterima bisnis Anda jika suatu saat digugat. Setiap LLC di Florida wajib memiliki agen terdaftar. Di Florida, agen terdaftar Anda harus memiliki alamat jalan fisik di negara bagian tersebut. Sebuah PO Box ini Anda bisa digunakan dan mereka harus tersedia selama jam kerja normal untuk menerima dokumen. Anda punya beberapa pilihan di sini. Anda bisa menjadi agen terdaftar untuk diri sendiri yang gratis. Namun, risikonya adalah nama dan alamat rumah Anda bisa menjadi bagian dari catatan publik. Dan Anda harus tersedia secara pribadi selama jam kerja untuk menerima dokumen. Ini juga akan memakan lebih banyak waktu dan usaha untuk mengurusnya. Pilihan lainnya adalah menggunakan layanan agen terdaftar yang akan menangani semua ini untuk Anda. Bagi kebanyakan orang, menggunakan layanan memang lebih masuk akal. Ini menjaga alamat pribadi Anda tetap aman dari catatan publik. Anda tidak perlu khawatir harus berada di rumah untuk menerima dokumen, dan semuanya jadi lebih terorganisir di satu tempat. Biayanya juga tidak terlalu mahal, biasanya sangat sepadan agar semuanya ditangani dengan benar sehingga Anda tidak perlu khawatir. Layanan yang saya rekomendasikan adalah Northwest Registered Agent. Paket dasar mereka seharga $39 dan sudah termasuk layanan agen terdaftar gratis untuk tahun pertama. Gunakan alamat Florida mereka agar alamat rumah Anda aman dari publik. Dukungan berbasis AS ini memindai surat digital dan mengingatkan tenggat waktu. Langkah ketiga, ajukan dokumen pembentukan untuk meresmikan LLC Anda di Florida.
Sekarang saya pandu prosesnya menggunakan Northwest Registered Agent. Untuk bergabung dan dapat penawaran terbaik, klik tautan di layar atau klik tautan di deskripsi bawah. Setelah Anda berada di halaman ini, pilih Florida sebagai negara bagian Anda, lalu klik mulai sekarang. Jika Anda belum siap untuk mulai mengajukan dokumen, itu tidak masalah sama sekali. Cukup ikuti saja, dan Anda bisa kembali ke tautan tersebut kapanpun Anda siap. Saat Anda berada di tab Order, Anda akan melihat semua yang termasuk dalam layanan pembentukan bisnis Anda. Anda mendapatkan 1 tahun layanan agen terdaftar gratis, alamat bisnis dan pemindaian surat gratis, domain gratis, situs web, email dan saluran telepon, perlindungan merek gratis, serta peringatan pembaruan dan pendaftaran layanan pengajuan. Northwest menyebut domain, situs web, email, dan saluran telepon ini sebagai fitur identitas bisnis mereka. Fitur-fitur ini gratis selamanya di level awal, dan jika diperlukan, Anda bisa meningkatkan ke versi berbayar seiring pertumbuhan bisnis Anda. Jenis entitas sudah diatur ke LLC yang akan kita bentuk hari ini. Anda akan melihat opsi untuk korporasi dan nirlaba. Opsi-opsi tersebut tidak berlaku di sini, jadi kita biarkan saja LLC yang terpilih. Dan yurisdiksi sudah diatur ke Florida. Anda akan melihat biaya pengajuan Florida di sini. $125 Amerika Serikat untuk pemrosesan standar. Itu adalah biaya negara bagian, bukan biaya dari Northwest. Anda tetap harus bayar biaya tersebut, nggak peduli bagaimana Anda mengajukan. Bahkan jika Anda ingin menjadi agen terdaftar sendiri dan menangani semuanya sendiri, Anda tetap harus membayar biaya ini ke negara bagian Florida. Paket Basic Northwest seharga $39 yang bisa Anda lihat di sisi kanan layar. Itu adalah biaya layanan tetap mereka di luar biaya negara bagian. Anda bisa melihat item-item lain yang sudah termasuk di sini, dan ketika sudah siap, klik lanjutkan. Sekarang kita berada di tab perusahaan, dan disinilah Anda akan memasukkan nama perusahaan Anda. Masukkan nama LLC Anda di kolom perusahaan di sini. Anda akan melihat ada menu drop-down penunjuk yang terpisah tepat di sebelahnya. Penunjuk yang paling umum sudah dipilih, jadi saya sarankan menggunakan itu saja. Di bawah kolom-kolom ini, Anda akan melihat pratinjau yang menunjukkan persis bagaimana nama bisnis Anda akan muncul di catatan negara bagian. Jika nama Anda tidak tersedia, Northwest akan membantu membimbing Anda melalui beberapa opsi. Saya akan menggunakan Business Tutorial Academy LLC, dan setelah Anda selesai, gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Sekarang kita berada di tab Detail Bisnis. Anda akan melihat kotak centang di sini untuk tujuan bisnis. Secara default, kotak ini dicentang dan tertulis gunakan tujuan bisnis umum. Jika Anda ingin tetap sederhana, Anda bisa membiarkannya seperti itu. Jika Anda ingin lebih spesifik tentang apa yang dilakukan bisnis Anda, cukup hapus centangnya dan Anda bisa mengetikkan tujuan bisnis Anda sendiri. Untuk saat ini, saya akan membiarkannya tetap dicentang. Untuk alamat fisik dan alamat surat menyurat, Anda akan melihat bahwa keduanya diatur ke alamat Northwest Registered Agent, dan itulah yang memang kita inginkan. Ini adalah salah satu keuntungan nyata menggunakan Northwest. Jika Anda mengklik ikon tanda tanya biru, mereka akan menjelaskan mengapa menggunakan alamat mereka dapat menjaga informasi pribadi Anda tetap tersembunyi dari catatan publik. Saya sarankan untuk membiarkan kedua alamat ini tetap menggunakan alamat Northwest. Selanjutnya, jika Anda memiliki pengacara bisnis, Anda bisa mengubah ini menjadi ya, lalu masukkan email mereka. Jika tidak, biarkan saja tetap tidak. Setelah selesai, klik lanjutkan. Sekarang kita berada di tab akun. Disinilah Anda akan membuat login untuk Northwest. Masukkan nama depan dan nama belakang Anda, lalu nomor telepon Anda. Northwest menggunakan itu untuk autentikasi 2 faktor, demi menjaga keamanan akun Anda. Kemudian masukkan alamat email Anda, dan buat kata sandi yang kuat. Pastikan itu sesuatu yang aman dan belum pernah Anda gunakan di tempat lain, lalu simpan di tempat yang aman. Klik lanjutkan setelah Anda selesai. Selanjutnya adalah tab manajemen. Di sini Anda akan memilih jenis manajemen Anda. Manajemen anggota udah dipilih, dan untuk kebanyakan orang itu adalah pilihan yang tepat. Jika Anda mengklik tooltip ini, akan dijelaskan perbedaannya. Manajemen anggota berarti para pemilik membuat semua keputusan sendiri. Manajemen manager digunakan untuk situasi di mana pemilik tidak terlibat dalam operasional sehari-hari dan ingin mempekerjakan seorang manajer untuk mengambil keputusan bisnis. Jika Anda tidak yakin, biarkan saja pada manajemen anggota. Anda juga akan melihat opsi untuk mencantumkan anggota dan manajer Anda ke negara bagian. Jika Anda berencana untuk membuka rekening bank bisnis, dan sebaiknya memang begitu, saya akan membahasnya sebentar lagi. Sebagian besar bank akan meminta informasi ini tercatat di negara bagian, jadi silakan pilih cantumkan di negara bagian, agar prosesnya semudah mungkin.
Di bawah tooltip itu, Northwest juga menjelaskan mengapa mereka merekomendasikan menggunakan alamat mereka daripada alamat rumah Anda di catatan publik. Di bawah opsi itu, Anda akan melihat anggota 1. Masukkan nama depan dan belakang Anda di sini. Alamatnya sudah diatur ke alamat agen terdaftar kami, dan itulah yang kita inginkan. Jika LLC Anda memiliki lebih dari satu pemilik, klik tambah anggota dan masukkan detail setiap orang dengan cara yang sama. Setelah selesai, klik lanjutkan. Sekarang Anda berada di tab yang direkomendasikan, dan disinilah kita menangani langkah keempat dalam mendirikan LLC Anda, yaitu mendapatkan nomor identifikasi pemberi kerja atau EIN. Anda akan melihat ID pajak sebagai opsi pertama di sini. Itulah EIN Anda. EIN Anda pada dasarnya adalah nomor jaminan sosial untuk bisnis Anda. Anda akan membutuhkannya untuk membuka rekening bank bisnis, mengajukan pajak, dan mempekerjakan karyawan jika suatu saat diperlukan. Dengan biaya $50, Northwest akan mengurus semua dokumen IRS untuk Anda, dan EIN Anda akan langsung muncul di akun Northwest Anda setelah siap. Jika Anda ingin menghemat $50, Anda bisa mendapatkan EIN langsung dari IRS secara gratis di irs.gov. Perlu diingat bahwa Anda harus menunggu hingga LLC Florida Anda resmi disetujui sebelum Anda bisa mengajukan sendiri. Jika Anda ingin semuanya berjalan lancar dan membiarkan Northwest yang mengurusnya, biaya $50 itu sepadan. Saya pernah melakukannya sendiri sebelumnya, tapi untuk LLC saya berikutnya, saya berencana untuk menyertakannya di sini. Jika tidak, lewati saja bagian ini dan ajukan di situs web IRS setelah persetujuan Anda keluar. Opsi berikutnya adalah pemilihan S-Corp dengan IRS. Ini tidak berarti Anda sedang membentuk sebuah korporasi. Anda tetap membentuk sebuah LLC. Ini murni merupakan pemilihan pajak yang mengubah cara IRS mengenakan pajak pada bisnis Anda. Jika Anda belum yakin apakah ini cocok untuk Anda bisa melewatinya untuk saat ini. Anda selalu bisa memilih opsi ini nanti, dan sebenarnya ini adalah hal yang sebaiknya didiskusikan dengan CPA setelah bisnis Anda berjalan. Kita akan kembali membahasnya di langkah ke-7. Selanjutnya adalah layanan premium mail. Ini berbeda dengan layanan agen terdaftar Anda. Layanan ini untuk semua surat bisnis reguler Anda. Jika Anda menginginkan alamat bisnis unik di gedung komersial yang sebenarnya dan Anda ingin Northwest menangani semua surat masuk Anda, inilah opsi yang tepat untuk Anda. Ini bukan sesuatu yang dibutuhkan semua orang, terutama jika Anda sudah memiliki pengaturan surat yang baik, tapi penting untuk mengetahui bahwa layanan ini tersedia. Aktifkan untuk melihat pilihan yang tersedia, atau nonaktifkan jika tak perlu. Tautan penerusan surat Florida ada di deskripsi dengan detailnya. Jika ingin melindungi logo, Northwest menawarkan pendaftaran merek seharga $599. Ini tak wajib buat LLC, tapi layak jika Anda membangun merek serius. Anda bisa melewati ini hari ini dan kembali lagi nanti. Opsi terakhir adalah pendaftaran nama dagang DBA, yang juga disebut Doing Business As. Ini memungkinkan LLC Anda beroperasi secara publik dengan nama yang berbeda dari nama resmi LLC Anda. Jika nama merek dan nama LLC Anda sama, Anda tidak memerlukan ini. Jika Anda ingin berbisnis dengan nama yang berbeda tanpa harus mendirikan bisnis baru sepenuhnya, Anda bisa menambahkannya di sini seharga $175. Dan jika Anda belum yakin tentang salah satu dari ini sekarang, jangan khawatir. Seperti yang bisa Anda lihat di bagian Good to Know di bagian bawah, Anda dapat menambah atau membatalkan layanan apapun nanti dari dalam akun Anda. Jika Anda sudah siap, silakan klik lanjutkan. Sekarang Anda berada di tab pembayaran. Masukkan detail pembayaran dan alamat penagihan Anda, dan sebelum Anda mengirimkan, lihat ringkasan pesanan di sisi kanan layar. Anda akan melihat Northwest Basic Package, biaya pengajuan negara bagian Florida, dan tambahan apapun yang telah Anda pilih. Pastikan semuanya sudah benar, lalu klik kirim pesanan. Setelah pembayaran Anda berhasil, Anda akan diarahkan ke akun Northwest Anda. Dari sana, Anda dapat melacak status pengajuan Anda dan melihat perkiraan tanggal penyelesaian. Proses standar di Florida biasanya memakan waktu sekitar 10 hari kerja, jadi pantau email Anda dari Northwest untuk pembaruan. Setelah Anda mengajukan EIN dan mengirimkan pesanan Anda, mari lanjut ke langkah 5, yaitu membuat operating agreement Anda. Florida tidak mewajibkan LLC untuk memiliki perjanjian operasional, tetapi saya sangat menyarankan untuk tetap membuatnya. Tanpa satupun, aturan standar Florida mengatur LLC Anda, dan aturan tersebut mungkin tidak sesuai dengan cara Anda sebenarnya ingin menjalankan bisnis Anda. Perjanjian operasional tertulis mencantumkan kepemilikan, pengambilan keputusan, dan pembagian keuntungan semuanya dalam bentuk tertulis. Hal ini juga membantu melindungi status pertanggungjawaban Anda jika suatu saat LLC Anda digugat di pengadilan. Sekalipun Anda satu-satunya anggota, keanggotaan ini tetap berharga. Northwest menyediakan template perjanjian operasional gratis di dalam akun Anda. Saya juga akan menautkan salah satunya di deskripsi di bawah. Unduh isi detail Anda, lalu tanda tangani. Dan simpan bersama catatan bisnis Anda.
Anda tidak perlu mengajukannya ke negara bagian, ini hanya dokumen internal untuk LLC Anda. Selanjutnya adalah langkah 6, membuka rekening bank bisnis. Setelah Anda memiliki perjanjian operasional, Anda sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk membukanya. Kebanyakan bank akan meminta EIN dan perjanjian operasional Anda saat Anda mengajukan permohonan, jadi sebaiknya Anda sudah memiliki keduanya sebelum pergi. Tujuannya sederhana, pisahkan uang bisnis Anda sepenuhnya dari uang pribadi Anda. Setelah LLC Anda aktif, semua pendapatan bisnis harus masuk ke rekening bisnis Anda, dan semua pengeluaran bisnis harus keluar dari rekening tersebut. Salah satu manfaat utama dari LLC adalah aset pribadi Anda terlindungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada bisnis. Namun, jika uang pribadi dan uang bisnis Anda tercampur, perlindungan itu bisa hilang. Pengadilan bisa memutuskan bahwa LLC Anda sebenarnya bukan entitas yang terpisah, dan aset pribadi Anda, seperti rumah, mobil, tabungan, semuanya bisa berisiko. Pisahkan semuanya sejak hari pertama. Anda juga akan membutuhkan EIN Anda dari langkah 4. Sebelum Anda bisa membuka rekening bank bisnis, bank membutuhkannya untuk memverifikasi bisnis Anda. Setelah rekening Anda terbuka, gunakan kartu debit atau kredit bisnis untuk semua pembelian bisnis tersebut. Simpan semua struk Anda seiring berjalannya waktu dan buat rutinitas pembukuan dasar. Bahkan spreadsheet sederhana pun cukup untuk memulai. Tinjau sekali sebulan, dan Anda akan memiliki catatan yang rapi sehingga waktu pajak jadi jauh lebih mudah. Saya juga telah menautkan rekomendasi rekening bank bisnis saya di deskripsi di bawah ini. Silahkan cek dan lihat apakah itu cocok untuk bisnis Anda. Langkah terakhir adalah langkah 7, menjaga LLC Anda tetap dalam status baik. Membentuk LLC hanyalah permulaan. Ada kewajiban berkelanjutan yang harus Anda perhatikan, dan akan sangat membantu jika Anda tahu apa saja yang akan datang di tahun pertama, dan seterusnya agar Anda tidak terkejut. Disinilah menggunakan Northwest Registered Agent benar-benar bisa sangat bermanfaat. Izinkan saya menjelaskan apa saja yang diwajibkan di Florida. Florida mewajibkan semua LLC untuk mengajukan laporan tahunan setiap tahun agar LLC Anda tetap aktif dan dalam status baik. Laporannya sendiri sederhana. Laporan ini memperbarui data negara bagian, alamat bisnis, agen terdaftar, serta nama anggota dan manajer. Biayanya $38.75 dibayar sebelum 1 Mei tiap tahun. Ini wajib. Jika terlambat, Florida menambah denda $400 dan tidak bisa dihapus. Jadi jangan lewatkan batas waktu 1 Mei ini. Jika Anda masih belum mengajukan hingga Jumat ketiga di bulan September, negara bagian dapat membubarkan LLC Anda secara administratif. Itu berarti LLC Anda tidak lagi ada secara hukum. Tapi jangan khawatir, Northwest akan mengirimkan pengingat sebelum tenggat waktu, dan jika Anda tetap menggunakan serta mendaftar layanan kepatuhan mereka akan menangani kedua pengajuan tersebut untuk Anda. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi di sisi profesional. Saya bukan pengacara, dan saya juga bukan akuntan. Apa yang saya bagikan di sini adalah informasi khusus untuk Florida, tetapi bukan nasihat hukum atau pajak. Situasi Anda mungkin berbeda, jadi mohon anggap video ini sebagai titik awal yang bagus, tetapi bukan pengganti bimbingan profesional jika Anda membutuhkannya. Dengan demikian, saya memang menyarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara bisnis lokal di suatu waktu, terutama untuk 2 hal. Pertama, tergantung pada apa yang dilakukan bisnis Anda dan di mana bisnis Anda beroperasi di Florida, Anda mungkin memerlukan izin atau lisensi tertentu di tingkat lokal, negara bagian, atau federal. Seorang pengacara bisnis dapat membantu Anda mengetahui dengan tepat apa yang berlaku untuk situasi Anda. Kedua, jika Anda ingin keyakinan lebih pada perjanjian operasional Anda, terutama jika Anda memiliki beberapa anggota, meminta pengacara untuk meninjaunya adalah langkah yang cerdas. Template dari Northwest adalah titik awal yang solid, tetapi seorang pengacara dapat memastikan bahwa dokumen tersebut tetap kuat jika suatu saat diuji. Di sisi perpajakan, saya menyarankan untuk mencari CPA atau penasihat pajak sejak awal, bahkan jika bisnis Anda baru saja dimulai. Salah satu hal yang bisa mereka bantu pertimbangkan adalah apakah pemilihan S-Corp itu benar-benar masuk akal di masa mendatang. Setelah pendapatan Anda mencapai tingkat tertentu, pemilihan ini dapat mengurangi beban pajak wira swasta Anda. Namun, hal ini juga membawa tanggung jawab tambahan seperti penggajian, pembukuan yang lebih ketat, dan pelaporan yang lebih banyak. Ini bukan langkah yang tepat untuk semua orang dan waktunya juga bisa berpengaruh. Ini adalah percakapan yang sebaiknya Anda lakukan dengan seorang profesional, bukan keputusan yang sebaiknya Anda ambil sendiri. Seorang CPA juga dapat membantu Anda mengatur pembayaran pajak taksiran kuartalan. Dengan begitu, Anda tidak akan terkena tagihan tak terduga di akhir tahun dan mereka dapat membantu Anda memulai sistem pembukuan yang menjaga semuanya tetap rapi seiring pertumbuhan bisnis Anda. Dan itulah semua yang perlu Anda ketahui tentang memulai LLC di Florida.
Jika sejauh ini Anda hanya mengikuti saja dan sekarang Anda siap untuk memulai, ingatlah untuk menggunakan tautan di deskripsi untuk mendapatkan harga terbaik yang tersedia dengan Northwest Registered Agent. Terima kasih sudah menonton, selamat atas bisnis baru Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.